Nah, selama perjalanan menuju ke pos 2, mereka itu sama sekali nggak menjumpai adanya pendaki lain yang naik ataupun turun. Jadi pendakian itu sangat sepi. Kali ini ada satu cerita yang datang dari Mas Ical di Ngawi. Dia menceritakan tentang satu kisah pendakian di Gunung Lawu via Candi Ceto. Dan kejadian yang Mas Ical alami ini terjadi pada tahun 2015. Waktu itu Ical mendaki bersama ketiga temannya, yaitu Denny, Anton, dan Tanti. Dan mereka semua melintasi jalur gaib. Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, sudah subscribe ke channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman ini dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan tentunya lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Berawal dari sebuah rencana beberapa minggu sebelumnya. Ada Ical, Denny, Anton, dan Tanti. Mereka merencanakan mau naik ke Gunung Sumbing. Nah, di situ Tanti satu-satunya cewek ya. Tapi Tanti ini memang mempunyai hobi naik ke gunung bareng ketiga teman cowoknya tersebut. Udah biasalah mereka. Nah, setelah rencana tersebut dirundingkan dan matang, akhirnya mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari fisik dan peralatan untuk pendakian. Singkat cerita, hari Kamis tiba, di mana itu adalah hari pendakian. Jam 8 pagi, mereka semuanya berkumpul di rumahnya Ical yang ada di Ngawi. Sebelum berangkat, mereka ngecek lagi segala sesuatunya ya, dari mulai logistik dan peralatan yang akan dibawa. Setelah itu mereka semua pamit ke orang tuanya Ical yang kebetulan belum berangkat ke pasar. Karena orang tuanya si Ical memang punya ruko di pasar dan berjualan pakaian. Di situ orang tua Ical memberi mereka pesan untuk selalu berhati-hati dan jangan pernah ninggalin sholat. Nah, setelah berpamitan dengan orang tuanya Ical, mereka pun mutusin buat langsung berangkat karena takut ya keburu hujan kalau kesorean. Waktu udah nunjukin jam 11 siang soalnya. Akhirnya mereka berangkat pakai motor. Ical boncengan sama Tanti, Denny sama Anton. Sesampainya di Sragen, tiba-tiba hujan itu turun ya dengan sangat lebat. Mereka pun akhirnya berteduh di emperan toko. Hampir 2 jam mereka itu nunggu, kok hujan gak reda-reda ya. Akhirnya Ical nanya sama ketiga temennya, gimana nih, kita mau terabas aja apa, pakai jas? Kalau kita nunggu, hujan gak reda-reda. Nah, si Denny sama Anton setuju-setuju aja. Tapi Tanti ternyata nggak bawa jas hujan. Di situ Ical agak sebel ya sama Tanti. Kok bisa sih kamu nggak bawa jas hujan? Kan kita mau naik ke gunung. Iya, aku lupa. Sorry. Akhirnya karena Tanti ini nggak ngebawa jas hujan, mereka pun mutusin buat nunggu hujan sampai reda. Dan waktu udah nunjukin jam 3 sore. Menurut Ical, kalau mereka ini jalan ke Sumbing, tetap maksain ke Sumbing, sampai sana bisa-bisa malam. Nah, akhirnya setelah berunding cukup lama, diputuskanlah mereka buat naik ke Lawu aja via Ceto, ya. Ke Gunung Lawu via Candi Ceto, nggak jadi ke Gunung Sumbing. Padahal bulan lalu mereka itu baru naik ke Lawu juga, tapi via Cemoro Kandang. Nah, Tanti ini coba ngasih saran ke Ical, Cal, apa nggak ke Sumbing aja? Bulan kemarin kan baru ke Lawu, nggak bosen apa kalian? Nah, Ical ini ngejawab, mau gimana lagi, Ti? Kita kemalaman kalau sampai Sumbing, dan kita juga udah payah gini, udah capek. Nggak apa-apalah, ke Lawu aja dulu ya, via Ceto kan kita juga belum pernah. Ntar gampang, bulan depan kita ke Sumbing. Gimana? Akhirnya setelah dirembuk lagi, dirundingan lagi, mereka pun semuanya setuju buat naik ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Mereka jalan tuh ya. 1 jam mereka jalan, akhirnya mereka sampai di base camp Candi Ceto. Setelah itu mereka simaksi. Nah, setelah simaksi beres,
Ical ini memfoto ya sebuah peta pendakian yang ada di pos perizinan di base camp tersebut. Gunanya untuk penunjuk jalan, dan setelahnya mereka melaksanakan sholat asar terlebih dahulu sebelum mulai jalan. Nah, tepat jam 5 sore mereka pun mulai jalan tuh, masuk ke jalur pendakian. Di awal perjalanan mereka nggak ada yang aneh, semuanya lancar-lancar aja sampai di pos 1 Mbah Beranti. Waktu menunjukkan jam 6 sore. Mereka istirahat bentar di pos 1 tersebut di Mbah Beranti buat sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib mereka ngumpul tuh. Mereka berunding mau bermalam di mana. Di situ Ical nyaranin mereka nenda ngecamp di pos 3 aja. Karena ini hari udah mulai masuk malam, kata si Ical ya. Kita jalan jangan terlalu jauh lah. Karena badan kan udah payah, udah capek ya. Gampang dilanjutkan besok perjalanan. Akhirnya teman-temannya pun setuju dan mereka pun lanjut jalan dari pos 1 itu, Mbah Beranti. Mereka jalan menuju ke pos 2 Brakseng. Nah, selama perjalanan menuju ke pos 2, mereka itu sama sekali nggak menjumpai adanya pendaki lain yang naik ataupun turun. Jadi pendakian itu sangat sepi. Dan sebelum mereka sampai di pos 2, kabut tipis tiba-tiba turun disertai dengan hujan yang rintik-rintik. Akhirnya mereka kan jalan agak cepet ya, biar sampai di pos 2. Karena badan udah payah, udah capek banget. Singkat cerita, mereka sampai di pos 2, Brakseng ya. Sampai di sana hujan itu reda dan langit kembali cerah. Udah nggak mendung lagi. Dan Ical menyarankan nama ketiga temannya buat ngecamp di pos 2 aja Brakseng ya. Yang tadinya mereka itu mau ngecamp di pos 3 Cemorodowo. Takutnya si Ical ntar daripada ngelanjutin ke pos 3 jalan, hujan lagi, akhirnya badan mereka itu bisa drop, sakit. Kan repot semuanya. Nah, teman-temannya pun setuju. Mereka akhirnya ngediriin tenda di situ di pos 2. 2 tenda didirikan ya, dengan kapasitas 4 orang dan 2 orang. 1 tenda yang berkapasitas 4 orang diisi Ical, Denny, Anton, dan 1 tenda berkapasitas 2 orang diisi Tanti sendirian. Nah, di pos 2 tersebut ada sebuah shelter, bisa dibilang kayak pondokan ya. Mereka pun masuk ke situ, ngebawa keril mereka. Setelahnya mereka ngeluarin logistik ya, karena mereka bakal masak buat makan malam. Nah, mereka masak tuh, setelah masakan matang, mereka pun ngerebus air ya, bikin kopi. Mereka makan malam, mereka ngopi sambil ngobrol-ngobrol di situ. Nah, pas mereka lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Ical mendengar suara langkah kaki orang berjalan dari belakang shelter. Ical ngebatin, siapa ya? Sepi padahal. Tapi Ical ini nggak nanya ke teman-temannya. Teman-temannya ini ngedengar nggak? Ical cuma berjalan untuk memenuhi rasa penasarannya ke belakang shelter tersebut, pondokan tersebut. Ical jalan tuh. Sesampainya di belakang shelter, Ical ngelihat kiri, kanan, ke depannya nggak ada siapa-siapa. Yang ada cuma gelap di situ, dan suara langkah kaki tadi juga udah hilang. Ical cuma berucap, astagfirullahaladzim. Ical balik lagi menuju ke teman-temannya dan sama sekali nggak bilang sama teman-temannya, nggak nanya mereka ngedengar nggak. Dia cuma diem. Akhirnya Ical kembali ngobrol sama teman-temannya. Si Tanti sempat nanya ke Ical, dari mana Cal? Tuh dari belakang shelter. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain, cuma lihat-lihat sekeliling aja, jawab si Ical. Ical sama sekali nggak pengen teman-temannya ini pada panik. Nah, suasana di pos 2 itu emang sangat sepi. Nggak ada pendaki lain yang ngecamp di situ. Nggak ada pendaki yang kelihatan naik ataupun turun melewati pos 2 itu. Adanya cuma mereka berempat. Dan mereka berempat di tengah obrolan mereka juga ngebahas suasana tersebut. Dan mereka berpikir mungkin pendakian emang lagi sepi ya. Karena itu kan treknya trek malam. Mungkin pendaki tadi yang di base camp milih buat berangkat besok pagi-pagi. Nah, singkat cerita, malam ini semakin larut ya. Akhirnya mereka ini mutusin buat tidur. Istirahat buat ngelanjutin perjalanan besok.
Ical itu lupa kalau dia itu belum sholat isya. Akhirnya sebelum tidur, Ical ini keluar tenda. Dia tayamum, setelah itu dia menggelar matras di sebelah kanan tenda. Dia sholat di situ. Nah pas lagi sholat, tiba-tiba Ical mendengar suara langkah kaki orang berjalan lagi seperti tadi. Dari belakangnya Ical ini sholat. Akhirnya konsentrasinya kan buyar, nggak khusyuk kan. Ical ngebatin, ya, ini Denny sama Anton apa ya keluar dari tenda. Ical tetap melanjutin sholatnya sampai selesai. Nah setelah selesai sholat, Ical ini nengok ke belakang. Dan suasananya sepi banget. Sunyi, nggak ada siapa-siapa. Ical merinding. Akhirnya dia mutusin buat masuk ke tenda. Sampai di dalam tenda, Denny sama Anton tidur. Ical akhirnya berpikiran positif aja kan. Mungkin Tanti apa ya yang keluar. Setelah itu Ical coba menenangkan dirinya sendiri. Sleeping bag diambil, dia masuk ke sleeping bag dan mencoba untuk tidur. Nah, Ical ini nggak bisa tidur ya. Karena emang tadi dia ngopi juga banyak. Nah pas dia lagi ketap-ketip ya, nggak bisa tidur di dalam tenda, tiba-tiba dia ngedenger lagi. Ada langkah kaki orang yang lagi jalan di luar. Ical menghela nafas ya, panjang. Dan nggak lama kemudian, langkah kaki tersebut hilang, nggak kedengaran lagi. Ical mengira itu pendaki lain apa ya yang lewat di pos 2 itu mau naik ataupun turun. Akhirnya kan Ical ini mencoba untuk terus berpikir positif dan menenangkan dirinya sendiri. Ical merem tuh di dalam sleeping bag-nya. Kedengeran lagi langkah kaki suara orang berjalan. Itu terulang sampai 10 kali. Akhirnya karena Ical ini di samping takut tapi dia juga penasaran. Akhirnya kan dia mencoba untuk memastikan dia keluar tenda. Karena itu udah jam 11 malam. Ical juga mikir ini nggak mungkin. Masa pendaki ngetrek malam-malam banget sampai jam 11. Ya kan? Ical keluar tuh. Ical keluar. Dia menyalakan rokoknya. Untuk membantu dia menenangkan. Ya, yang lagi nggak karuan kan perasaannya. Dia jalan ke tendanya Tanti. Nyoba mastiin. Tanti tadi keluar nggak? Apa dia tidur? Sesampainya di depan tenda Tanti, Ical coba manggil Tanti. Dengan suara yang nggak begitu keras ya, lirih aja. Dik, Tanti. Dik, Tanti. Berkali-kali Ical ini manggil tapi nggak ada jawaban sama sekali dari si Tanti. Waduh, si Tanti tidur nih. Batin si Ical. Terus tadi siapa ya? Akhirnya Ical ini duduk. Balik ke tendanya, dia duduk di depan tenda. Rokoknya udah hampir habis, dia matiin, dia nyumet lagi. Ya langsung sambung pecut. Rokok lagi nih si Ical. Dia duduk. Dia merenung dan tiba-tiba terdengar lagi suara langkah kaki dari belakangnya si Ical. Bulu kuduk Ical ini langsung merinding semuanya. Retak. Dia coba melihat ke belakang. Dan ternyata sepi. Memang gak ada siapa-siapa di situ. Nah, akhirnya Ical ini udah benar-benar ketakutan di situ. Dia langsung matiin rokoknya. Dia langsung masuk ke dalam tenda. Nah di dalam tenda pun suara langkah kaki tadi masih kedengeran. Akhirnya Ical kan berucap dengan lirih. Permisi Mbah, numpang istirahat. Saya dan teman-teman gak ada niatan macem-macem aneh-aneh. Cuma mau numpang istirahat. Ical berusaha buat permisi. Karena barangkali penghuni dari pos 2 tersebut merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Akhirnya Ical masuk lagi ke dalam sleeping bag. Dia coba memejamkan mata buat tidur. Dan akhirnya Ical pun tertidur. Walaupun dengan perasaan yang gak karuan.
Nah, singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka semua udah kebangun tuh, ya, dan mau masak buat sarapan. Dan Ical langsung menghampiri si Tanti. Dia nanya, Tik, semalam kamu tidur apa sempat keluar tenda? Wah, aku cuma tidur kok, Cal. Nggak keluar tenda sama sekali semalam. Ngantuk banget, aku capek. Emang kenapa? Nggak ada apa-apa, cuma nanya aja. Barangkali kamu keluar, soalnya aku ngedenger ini, orang jalan beberapa kali. Oh, mungkin pendaki yang lewat di pos 2, pendaki naik apa turun, jawab si Tanti. Ical cuma ngebatin. Dia juga udah punya pikiran kayak gitu semalam. Tapi nyatanya nggak ada, ya udahlah, kata si Ical ya, batin si Ical. Akhirnya setelah sarapan, diberesin semuanya, tenda-tenda dan peralatan, mereka pun jalan lagi, lanjut jalan ya. Karena waktu udah nunjukin jam 8, mereka itu nggak mau kesiangan ya. Mereka jalan, dan kurang lebih 2 jam perjalanan, mereka sampai di pos 3, Cemorodowo. Mereka di situ istirahat karena perjalanan dari pos 2 Braseng sampai pos 3 Cemorodowo itu memang tenaganya benar-benar terkuras ya, karena treknya yang sadis. Mereka istirahat di situ, mereka minum air mineral ya, sebat-sebat. Setelah itu cukup istirahatnya, mereka jalan lagi menuju ke pos 4, Penggi. Nah, di tengah perjalanan menuju ke pos 4, kabut tipis turun dan langit kelihatan mendung. Ical, Denny, Anton itu kan panik ya, karena si Tanti nggak bawa jas hujan. Akhirnya Ical ini bilang ke teman-temannya, ayo jalannya agak cepat. Padahal jalur pendakian dari pos 3 tersebut menuju ke pos 4 padat, treknya itu nanjak. Tapi mau gimana lagi, daripada ntar telat ya, kehujanan, Tanti bisa jadi sakit kan, repot juga. Dan nggak lama kemudian Ical melihat ada bangunan kayu seperti shelter ya, dari jarak yang agak jauh posisinya dari dia berdiri. Dia akhirnya ngelihat kan, ini pos 4 apa bukan ya? Akhirnya, ayo teman-teman, ini sepertinya pos 4 udah di depan. Ayo agak cepat biar sampai pos 4. Mereka kan jalan, akhirnya jalan agak cepat kan. Sesampainya di lokasi tersebut, ternyata itu bukan pos 4. Itu adalah sebuah warung. Tapi sepi banget kondisi dari warung tersebut. Jajan-jajannya ada, kayak jajan-jajan pasar, seperti biasanya ya. Kayak di warung-warung desa, di warung-warung kampung. Dilihatin mereka dari luar, nggak ada orang yang mampir ke situ. Nggak ada juga yang jaga. Ini pada di mana ya? Padahal mereka berniat buat mampir ke situ. Tapi karena sepi, akhirnya mereka jalan lagi. Ical bilang sama teman-temannya, udah ntar aja kalau kita turun, kita baru mampir ke warung ini. Kayaknya enak nih ya, nyantai-nyantai di warung di tengah hutan. Mereka jalan lagi. Nah, beberapa meter dari warung tadi yang sepi, mereka ketemu lagi sama warung. Dan bangunannya itu sama persis dengan warung yang tadi. Bangunan kayu. Bentuk bangunannya pun sama. Isinya pun sama, itu warung, ada jajan-jajan pasar, dan sepi. Sama lah seperti tadi. Ical sama ketiga temennya kan heran. Ini sebenarnya warung apa ya, kok sama sih kayak tadi? Si Denny nanya nih sama Ical, Cal, ini aneh nggak menurutmu? Ical coba menenangkan teman-temannya ya. Nggak ada yang aneh. Ya namanya di tengah hutan kan, ini warung-warung buat para petani mungkin ya, habis dari kebun, biasanya mampir di situ. Si Denny menyanggah lagi, tapi kok sama warungnya? Ya mungkin yang bikin satu orang jadi bisa sama. Denny mau menyanggah lagi, akhirnya Ical menghentikan pembicaraan. Udah. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh. Udah kita lanjut jalan aja. Ntar kita mampir di warungnya ini, kalau nggak yang warung satunya, kalau kita turun ya dari puncak. Nah, akhirnya mereka jalan lagi tuh.
mereka jualan ya, cukup jauh mereka jalan. Belum juga mereka itu sampai di pos 4. Akhirnya dalam dalam hati Ical itu ngebatin. Ini ada yang janggal nih. Soalnya dia ngelihat ke handphonenya di peta pendakian itu nggak sejauh ini. Dari pos 3 sampai ke pos 4, estimasinya nggak sampai sejauh ini. Karena mereka cuma 2 jam ya, harusnya dari pos 3 sampai pos 4. Nah ini mereka jalan udah cukup lama, udah 3 jam lebih. Makanya si Ical ini ngerasa apa? Janggal, aneh. Si Tanti pun nanya ke Ical, sempat nanya ke Ical. Karena Tanti kan jalan di tengah ya, Ical yang paling depan sebagai leader, paling belakang si Denny. Cal, kata si Tanti. Kamu ngerasa aneh gak sih? Kok jalan lama? Ini juga di fotoku tadi yang pas aku moto di base camp, estimasinya cuma kurang lebihnya 2 jam. Harusnya kan gak ada 2 jam, malah udah sampai di pos 4. Ini kok kita udah hampir 4 jam nih Cal, udah 3 jam lebih. Enggak, mungkin kita jalannya lambat. Udah santai aja. Ayo tetap lanjut jalan, semangat ya teman-teman. Semangat, mereka akan ngejawab. Ical sebenarnya yang merasa janggal, tapi karena dia sebagai leader kan, pemimpin dalam ekspedisi tersebut, dalam rombongan tersebut, dia nggak boleh panik, nggak boleh menunjukkan kepanikannya di depan teman-teman. Kalau Ical ini panik, ntar teman-temannya ikut panik. Ical berusaha buat tetap tenang. Jalan mereka terus. Nah, belum lama mereka jalan, melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada seorang lelaki parubaya yang berjalan naik nih. Jadi di belakang mereka posisinya. Yang lihat pertama si Denny, yang paling belakang sebagai sweeper. Cal, berhenti Cal. Itu ada orang. Kita nanya dulu, bener gak? Iya, oke. Mereka pun berhenti. Agak menepi kan? Karena jalurnya kan cuma setapak. Nah, lelaki parubaya tersebut menggunakan topi caping ya. Nah, topi petani, membawa sabit, dan pakai sarung yang dilingkarkan di tubuhnya. Lelaki parubaya tersebut melewati mereka, Ical berusaha buat nanya. Permisi Pak, ini jalurnya bener ya menuju ke puncak? Ke pos 4. Nah, lelaki tersebut menjawab, tapi tidak memandang ke arah Ical dan teman-temannya. Tetap menunduk. Iya, betul. Sudah, jalan terus saja ke depan. Hanya Ical ini kan ngucapin terima kasih sama lelaki tersebut. Iya Pak, terima kasih. Sama lelaki tersebut sama sekali nggak memandang ke arah mereka, jalan aja lurus terus ke depan. Si Anton ini bilang ke teman-temannya, ditanyain jawabnya nggak enak, sengak banget, nggak ngormatin orang. Udah jangan gitu, kata si Ical. Barangkali bapaknya kecapean dari kebun. Nah, namanya orang capek kan emosi bawaannya. Udah Don, kata si Ical. Udah lanjut jalan aja. Lagian jalurnya benar, kata bapaknya. Nah, ini mereka jalan. Jalan, Ical ini bilang sama teman-temannya sambil jalan. Kita ikutin bapak itu aja ya tadi ya. Itu pasti orang sini kan tahu jalur ini. Ya terserah, kamu aja Cal, kata teman-temannya. Mereka jalan tuh. Ical yang berada paling depan berusaha membuntuti lelaki parubaya tersebut. Nah tiba-tiba kabut tipis turun lagi. Dan hilang. Nah setelah kabut itu hilang, lelaki parubaya tersebut udah nggak kelihatan. Sama sekali, padahal jaraknya nggak begitu jauh tadi. Batin si Ical kok jalannya cepet banget. Teman-teman, udah nggak ada bawa-bawa tadi. Masa sih dilihat teman-temannya? Cepet banget jalannya. Tadi di depan kita. Ya barangkali belok kali ke kebun. Kebun mana? Nggak ada kebun di sini. Lihat kiri kanan adanya jurang sama
pohon-pohon semak belukar kan. Udah, lanjut aja, lanjut. Lagian bener nih jalur, kata si Ical sama teman-temannya. Dan Ical bilang ke Denny, Den, kamu gantiin Den. Sini jadi leader, aku tak jalan yang belakang gantian. Ya, karena si Ical ini agak capek. Akhirnya kan si Denny gantiin si Ical di depan jadi leader. Ical jalan di belakang. Nah, pas mereka lagi jalan, ya, karena Ical jadi sweeper, jalan paling belakang sekarang. Dia jaraknya agak jauh dari teman-temannya. Karena bisa nyantai lah kalau jadi sweeper, sekalian ngeliatin teman-teman yang di depannya jagain. Lagi jalan, tiba-tiba Ical ini ngedenger ada suara kerumunan. Jadi kayak keramaian di situ, di kiri dan kanannya. Suaranya seperti orang-orang yang lagi beraktivitas. Diliatin kiri kanan nama Ical, tapi kok sepi. Dia najemin lagi kan pendengarannya. Nggak ada apa-apa. Tapi ini rame banget di telingaku. Bener-bener kayak orang yang lagi beraktivitas. Tapi lagi-lagi, Ical cuma diem. Karena dia adalah leader. Dia nggak boleh panik di depan teman-temannya. Dia cuma berucap lirih. Permisi, assalamualaikum. Sambil berucap, astagfirullahaladzim. Apa sih ini? Nah, setelah beberapa kali Ical melantunkan ayat kursi dengan lirih, suara itu hilang dengan sendirinya. Ical berucap, Alhamdulillah. Lanjut tetap mereka jalan. 1 jam lebih mereka jalan, dari tadi berhenti ketemu lelaki parubaya. Kok nggak sampai-sampai di pos 4? Jalur itu sepi banget ya. Dan mereka itu baru ngeh. Kok nggak ada pendaki yang naik ataupun turun ya. Biasanya mereka naik. Bulan kemarin via Cemoro Kandang juga mereka ketemu. Kalau pas lagi naik ataupun turun ya pasti papasan sama pendaki lain. Ini nggak ada sama sekali dan mereka baru ngeh. Jalur pendakiannya sepi banget. Akhirnya Denny bilang sama teman-temannya di belakang, kita istirahat aja Pak, dulu capek banget nih, mau sampai-sampai. Akhirnya teman-temannya setuju. Oke Den, istirahat aja dulu, break. Akhirnya mereka berhenti. Di situ mereka ngobrol ya, berdialog. Ini kok nggak sampai-sampai ya? Mereka itu terheran-heran. Estimasinya nggak lama kayak gini. Cuma 2 jam, ini udah 4,5 jam, hampir 5 jam. Tanti yang paling ngerasa karena mungkin dia cewek sendiri di situ. Bilang sama teman-temannya, aku pokoknya ngerasa aneh, aku ngerasa janggal sama perjalanan kita. Nggak kayak biasanya kita mendaki. Lagi-lagi Ical mencoba menenangkan teman-teman mereka sebagai leader. Udah, ya aku juga tahu kok. Kita jalan kurang lebih udah hampir 5 jam. Belum sampai di pos 4. Tapi karena ini masih jam 2 siang, ya udah kita lanjutin lagi yuk. Semangat, biar cepat sampai di pos 4. Si Ical ini pokoknya selalu menenangkan teman-temannya. Nah, sebelum mereka melanjutkan perjalanan, mereka melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu. Tanti sholat, setelah itu disusul Ical sama teman-teman cowoknya. Ical bilang sama Anton sama Denny, ayo sholat dulu. Nah, Anton sama Denny cuma cengengesan. Aduh, udah PW nih, kamu aja yang sholat. Dasar. Ical nggak mau maksa, karena temennya emang nggak mau sholat. Ya udah terserah kamu lah. Akhirnya Ical ini melaksanakan sholat. Nah, pada rakaat ketiga, tiba-tiba fokus Ical ini buyar karena ada yang nepuk pundaknya dari belakang. Fokusnya buyar, dia berusaha buat positive thinking. Dia tetap berpikir mungkin teman-temannya yang tadi, Anton sama Denny, mau ikut sholat. Akhirnya kan sebagai imam, si Ical membesarkan suaranya. Karena ada makmum di belakangnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dia kencang kan. Nah, setelah selesai sholat, mau salaman ini sama makmum yang di belakangnya, yang dikira Denny sama Anton. Kaget,
si Ical. Loh, nggak ada siapa-siapa, sepi. Akhirnya Ical kan nanya sama teman-temannya ya, yang jaraknya emang agak jauh sholatnya ya dari teman-temannya. Ical jalan ke mereka dan nanya, Den, Ton, tadi ikut sholat? Enggak sholat kok kami. Ah, yang bener. Iyalah, emang kenapa? Nah, tanya si Anton kan. Nggak ada apa-apa. Ah, yang bener. Iya, nggak ada apa-apa. Barangkali kalian jadinya ikut sholat di belakangku kan. Enggak, kami nggak sholat. Oh ya udah. Nah, si Ical ini tetap menyembunyikan hal-hal tersebut dari teman-temannya. Akhirnya mereka lanjut jalan tuh. Nah, pas mereka lagi jalan, Tanti ini kan Ical jalan paling belakang nih, jadi sweeper. Yang leader tetap Denny. Tanti di depannya si Ical pas. Nengok ke Ical, dia bilang, Cal. Tadi ada yang ikut kamu sholat. Ical kan kaget. Tanti ngelihat nih. Masa sih, Tik? Iya. Dari jarak agak jauh aja aku lihat. Oh, ya udah biar ikut sholat. Iya Cal, pakaiannya serba putih. Ya. Ya udah. Tapi tolong diem ya, jangan bilang sama Anton sama Denny. Barangkali mereka ntar jadi panik. Mereka kan penakut. Ya, nanti kan jawab si Ical. Kamu takut, Tik? Enggak. Yang penting kan kita berdoa, terus berdoa. Selamatlah insya Allah. Ya udah bagus, good, kata Ical. Ayo jalan terus, semangat Tik. Iya. Jalan mereka kan. Dan di sepanjang perjalanan, setelah kejadian tersebut, Ical itu bertasbih sambil berjalan. Mau gimana pun, Ical kan tetap ini ya, memiliki rasa takut dia. Jalan. Nah, singkat cerita, mereka ngelihat di depan ada beberapa orang. Ya, jalan itu mondar-mandir dan ada beberapa tenda yang didirikan di situ. Karena mereka kan jalan cepat, menghampiri mereka dan nanya, Mas, ini pos 4 bukan? Dan ternyata itu adalah pos 5, bukan pos 4. Kaget kan mereka. Loh, tapi pendaki lain yang ditanyain itu nggak menanyain balik mereka. Malah kesannya mereka itu cuek. Menjawab seadanya aja. Ditanya aja tadi, Mas ini pos 4 bukan ya? Bukan, pos 5. Sambil ngeloyor pendaki tersebut. Coba nanya lagi sama pendaki yang lain yang ada di situ, cewek. Mbak, ini pos 4 bukan ya? Bukan. Dan pendaki cewek itu pun menghindar dari mereka. Dilihat, oh iya, ada pelangnya di situ, di pohon ya. Ditulis ada pos 5. Bulak peperangan. Mereka berempat kaget. Karena mereka itu nggak ngerasa ngelewatin pos 4. Penggi. Sama sekali. Nah, Ical bilang sama teman-temannya, ya udah yang penting kita udah sampai di pos 5. Barangkali kita ngelewatin pos 4 itu emang nggak ada shelternya, nggak ada pos-posannya, nggak ada tulisannya, nggak ada pelangnya. Jadi kita ngerasanya nggak ngelewatin. Kata si Ical kan. Si Den ini ngejawab, nggak mungkin tapi Ical. Ya mungkin aja, kita juga kan belum pernah naik lewat Ceto ya. Kemarin kan Cemoro Kandang. Denny itu nggak mau ngebahas lagi. Tapi Denny sebenarnya udah tahu ada yang nggak beres dari perjalanan mereka. Masa beda dari Cemoro Kandang sama Ceto, ya kan? Batin si Denny tapi. Akhirnya mereka mutusin ya buat ngecamp di situ, di Bulak Peperangan. Mereka bikin tenda, mereka masak. Nah, Ical ini berusaha buat akrab ke pendaki-pendaki lain. Salah seorang pendaki ditanya sama Ical, dari tadi Mas, baru setengah jam. Ngejawab kayak seperlunya aja mereka. Ya tapi nggak sombong, tapi ngejawab kayak seperlunya aja. Baru setengah jam. Nah, Ical kaget lagi. Harusnya mereka kan ketemu tadi di jalan. Kalau memang mereka baru sampai setengah jam yang lalu. Kok nggak ketemu ya tadi di jalan ya? Tapi disimpan aja sama Ical. Nggak dipermasalahin. Oh iya Mas, kirain udah lama di sini.
Akhirnya kan mereka makan di situ setelah masakan matang ya. Nah, selesai makan, mereka melaksanakan sholat asar. Setelah itu, mereka berusaha buat ngakrapin pendaki lain juga, buat foto-foto bersama. Ayo foto bersama, Mas, Mbak, biar punya kenang-kenangan. Nah, akhirnya kan, dari mana ini kalian? Dari Jakarta, jawab mereka. Walaupun mereka cuek, tapi mereka ini mau ya, diajak foto sama mereka mau. Mereka pun berfoto bersama menggunakan tripod. Handphonenya ditaruh di tripod, mereka foto bersama, spread. Nah, jam 9 malam, ini singkat cerita ya, mereka memutuskan buat tidur karena mereka dari Bulak Peperangan besok ya, dari pos 5, mau langsung summit ke puncak. Tenda bakal ditinggal di situ. Nah, sebelum tidur, Ical ini sholat Isya terlebih dahulu. Dari Denny sama Anton diajak buat sholat. Biasa jawabnya udah PW udah capek. Nggak mau sholat nih Denny sama Anton. Oh ya udah, ditinggal sama si Ical. Ical tayamum, dia mulai sholat. Dan suasana di situ udah sepi, udah pada masuk tenda semua. Pendaki-pendaki yang lain pun udah masuk ke tenda. Dan kejadian yang sama terulang lagi. Waktu Ical ini lagi sholat, ada yang nepuk pundaknya. Seperti tadi sama. Akhirnya Ical ini membesarkan suaranya. Walaupun Ical tahu, ini nggak beres. Kedua temanku tak ajak sholat nggak mau. Pendaki lain udah nggak ada sama sekali. Ical tahu sebenarnya di belakangnya itu makhluk dari dimensi lain yang ikut sholat. Dia ngebasarin suaranya. Karena dipercayalah, batin si Ical, saya dipercaya menjadi imam. Dia besarin suaranya, bacaannya ya. Nah, setelah selesai sholat, Ical menengok ke belakang, emang nggak ada siapa-siapa. Jadi Ical kan takut. Takut sebenarnya Ical itu. Dia langsung masuk ke tenda. Dan dia tidur. Nah, singkat cerita, jam 4 pagi datang. Mereka semua bangun tuh, karena mau summit ya. Nah, sebelum mereka jalan summit, mereka subuhan dulu. Nah, pas subuhan itu nggak ada gangguan ya kepada Ical. Ya, lancar-lancar aja, sholatnya 2 rakaat, aman. Akhirnya tepat jam 5 pagi, setelah mereka sarapan roti-roti, cemilan, ya, paling mereka ngerebus air, bikin susu, mereka langsung summit ya. Mereka summit bareng rombongan tadi, pendaki yang ketemu dari Jakarta, yang kesannya sombong itu awalnya. Mereka jalan tuh bareng-bareng menuju ke puncak. Perjalanan menuju ke puncak lancar ya, summitnya lancar banget, gak ada gangguan aneh-aneh apapun. Jam 7 pagi mereka sampai di sana. Ya, di puncak tertinggi dari Lawu, Hargodumilah. Di puncak itu mereka ngobrol santai ya. Tanti ini sempat bilang ke Ical, Cal, aku tak bilang lagi ya sama kamu, tapi kamu jangan takut. Udah gak takut aku. Udah beberapa kali aku ngalamin nih dari bawah. Ada apa? Semalam itu kan aku keluar kencing. Ya. Terus aku itu ngeliat banyak orang. Itu kayak beraktivitas, Cal. Di sekitaran pos 5. Dan setelah aku perhatiin itu, ternyata kayak orang-orang zaman dulu. Pakaiannya dari pakaiannya sih. Kayak pakaian-pakaian zaman kerajaan kuno gitulah. Si Ical ini cuma ngebatin ya. Oh, jadi mungkin benar mitos yang berkembang kalau di pos 5 Bulak Peperangan dari Gunung Lawu itu sering banget ya menampakkan mitosnya orang-orang dari kerajaan zaman dulu, tepatnya kerajaan Majapahit. Karena pernah juga ya, katanya ada perang dulu di situ antara kerajaan Majapahit dan Mataram kuno. Jadi mitos yang berkembang ada yang mungkin Tanti itu diliatin orang-orang yang beraktivitas seperti di pasar ya, karena dari pakaiannya itu juga orang-orang zaman dulu kerajaan-kerajaan kuno. Ada pula yang berkembang pernah diliatin perang ya, ketika nginep di situ, perang antar dua kerajaan. Jadi kan si Ical ini cuma berarti bener mungkin mitos itu. Ya, ditenangkan kan sama si Ical. Ya nggak apa-apa kan.
kamu berarti tamu yang istimewa di sini. Dilihatin hal-hal yang katanya itu mitos kan, Tan? Spesial apa, istimewa apa? Masa dilihatin kayak gitu istimewa? Ya udah dianggap kayak gitu aja, nggak usah dianggap itu. Lagian kamu takut gak? Ya takut lah, aku semalam langsung masuk tenda. Aku langsung tidur. Yang penting kan udah terlewati, nggak ada masalah, ya nggak? Iya. Tapi nggak usah bilang sama kedua temanmu itu, Anton sama Denny. Ntar takut mereka. Iya ya, yang tahu pokoknya kamu aja sama aku, kata Ical sama Tanti. Nah, setelah mereka menikmati suasana puncak ya, mereka foto-foto di situ. Ada yang selfie, ada yang foto-foto sendiri antar rombongan, ada yang foto sama rombongan pendaki yang bareng sama mereka. Tapi anehnya, suasana di puncak itu sepi. Hanya ada mereka, rombongan mereka, Ical, Denny, Anton, dan Tanti, sama pendaki yang dari Jakarta. Nggak ada pendaki lain di Argo Dumila. Lagi-lagi Ical itu ngebatin. Sepi berarti bener nih. Pendakian kemarin nggak ada pendaki yang turun ataupun naik. Memang bener-bener sepi nih pendakian. Batin si Ical. Akhirnya setelah puas, sudah foto-foto, udah menikmati suasana di puncak, mereka memutuskan untuk turun ke pos 5 ya. Mereka turun dan pendaki yang dari Jakarta belum turun, masih di atas. Nggak bareng sama mereka turunnya. Mereka pun jalan tuh menuju ke pos 5. Sesampainya di pos 5, mereka beres-beres. Beres-beres tenda, peralatannya mereka semua. Nah, tapi mereka di situ nggak masak. Karena si Ical ini mengingatkan teman-temannya. Ini nggak usah masak ya, ntar kita mampir aja ke warung yang kita lewatin kemarin, warung kembar itu sih yang sama. Oh iya boleh deh, boleh. Akhirnya kan nggak masak mereka. Setelah semuanya beres, mereka jalan pulang tuh, menuju pulang turun ya. Nah, waktu perjalanan turun tersebut, Ical mengamati jalur pendakiannya. Pokoknya diamati setiap titik dari jalur pendakian tersebut, kiri kanan. Dan ternyata itu sangat berbeda dengan pas mereka semuanya itu naik. Ical diem aja. Dia tetap jalan. Dia leader waktu turun itu di depan. Singkat cerita mereka sampai di pos 4 Penggi. Yang baru kali ini mereka lihat. Si Anton geger. Ini pos 4. Ada tulisannya pos 4 Penggi. Kemarin masa kita nggak sampai di pos 4 sih, Cal? Sampai, tapi mungkin ada kabut kemarin nggak kelihatan. Ah, nggak mungkin. Udah Anton. Ah, gimana mau lanjut lagi apa? Gimana, kata Ical. Jalan lagi. Bentar. Kita minum dulu. Sambil ngelemesin otot kaki, kata si Denny. Akhirnya mereka di situ berhenti. Minum air mineral, ototnya dilemesin kan, kakinya dilurusin biar nggak kram. Setelah itu mereka lanjut jalan tuh menuju ke pos 3. Sambil nyari warung yang kemarin, warung yang sama persis itu. 2 warung itu. Dicari di sepanjang perjalanan menuju ke pos 3, nggak ada warung itu sama sekali. Warung 1 nggak ada, warung 2 nggak ada, yang bangunan sama nggak ada. Mereka tidak menjumpai. Nah, dari pos 4 sampai pos 3, cuma memakan waktu perjalanan 1 jam. Ical bilang sama teman-temannya, ini kita udah sampai di pos 3. Dilihat jamnya. Loh, cepet banget. Iya kan 1 jam. Tapi kenapa kemarin kita lama ya? Kata si Ical, udah mulai ngebuka nih. Ical udah mulai ngebuka dikit-dikit nih. Misteri yang dia sembunyikan sama Tanti. Wah, ini nggak beres nih. Kata si Anton kan. Nggak beres nih, Cal. Nggak beres apanya, cuma kamu aja yang penakut. Enggak, pokoknya nggak beres nih. Ya udah, ayo jalan lagi. Lanjut kan mereka jalan. Ya, di pos 3 Cemorodowo mereka sampai, akhirnya mengeluarkan kompor portable dan logistik, sisa logistik, masih ada sosis, ada nugget, ada nasi juga yang udah dimasak semalam. Mereka pun makan di situ. Ya. Setelah makan mereka jalan lagi, dan singkat cerita mereka pun sampai di base camp itu jam 2 siang. Dan sesampainya di base camp, mereka sangat heran dan kaget
Karena keadaan dan kondisi base camp itu sangat berbeda. Apalagi si Ical ini yang selalu niteni. Yang selalu niteni tempat-tempat dia itu singgah. Dilihat pos perizinannya dan bangunan di sekitarnya berbeda dengan pas mereka naik. Akhirnya Ical nanya ke teman-teman yang lain, menurut kalian ada yang aneh nggak? Dan teman-temannya kompak ngejawab, iya aneh, ini beda nih. Basecampnya kok beda, setnya beda, ya kan? Terus ada tambahan bangunan apa tuh? Beda pokoknya. Akhirnya mereka jalan menuju ke pos perizinan. Mereka mau nanya sama orang basecamp. Nah, sebelum mereka itu sempat nanya ke orang basecamp, mereka ngelihat ada mading pendaki yang hilang 6 bulan yang lalu. Dan mereka lebih kaget karena ada foto mereka satu persatu di situ. Dek. Akhirnya daripada penasaran, rasa kaget mereka ini dinetralisir dan nanya ke orang basecamp. Dan akhirnya orang basecamp tersebut yang bernama Mas Amir menjelaskan tentang hilangnya mereka 6 bulan yang lalu. Geger banget. Akhirnya kan di situ mereka berempat menjelaskan kronologi apa yang mereka alami sama Mas Amir. Nah, ternyata mereka itu masuk ke dimensi yang lain, mereka melewati jalur gaib. Pokoknya setelah ngobrol lah sama Mas Amir itu. Karena memang ada beberapa kejadian pendaki yang memang disasarin melewati jalur gaib di pendakian Gunung Lawu via Ceto. Walaupun mereka itu nggak melakukan kesalahan apapun. Akhirnya karena agak shock ya mereka, itu 6 bulan yang lalu. Dan mereka pun nanya ke Mas Amir, Mas lah terus dulu motor saya 6 bulan yang lalu gitu. Iya, sempat geger di sini. Orang tua kalian ke sini. Taunya kalian ini udah hilang. Iya Mas, bener. Kami itu cuma melewati, bahkan kami sampai puncak kok. Pokoknya mereka itu susah buat ngejelasin, padahal itu cuma beberapa jam kok sampai 6 bulan. Motor kalian udah diambil dulu 6 bulan yang lalu. Sama keluarga kalian, sama orang tua kalian. Akhirnya kan karena shock mereka duduk dulu di base camp. Mereka pesan kopi di warung yang ada di dekat base camp. Mereka berempat ngobrol dan ngecek foto-foto yang mereka ambil. Semuanya berbeda. Foto dari mulai pos 5 Bulak peperangan itu sangat berbeda. Adanya cuma mereka berempat di foto tersebut. Dan pendaki-pendaki yang dari Jakarta itu nggak ada. Kosong. Wah, kaget kan mereka. Dicek semua HP-nya, emang nggak ada semuanya. Pendaki yang dari Jakarta itu adanya cuma mereka berempat. Dari ponsel mereka berempat pun sama, nggak ada pendaki dari Jakarta itu. Dicek lagi yang di puncak sama. Mereka foto dengan pendaki tersebut, mereka itu dari Jakarta nggak ada foto mereka di handphone mereka. Yang ada cuma mereka berempat pas foto bareng-bareng itu. Nggak beres nih. Ical ngebuka obrolan sama teman-temannya. Iya nih Cal, duh. Kita berarti masuk emang jalur gaib, Cal. Sampai di puncak ya. Si Denny, si Anton, si Tanti kan. Ya udahlah, yang penting kita selamat. Bentar, ntar kita masih di dimensi lain ini. Enggak, udah kita udah pulang, ini udah bener. Akhirnya kan mereka setelah dirasa cukup istirahatnya, mereka langsung pulang tuh, naik bus ya. Karena motor mereka kan udah dibawa sama keluarga mereka. Nah, singkat cerita, mereka sampai di rumah. Mereka sampai di rumahnya si Ical. Dan waktu udah nunjukin jam 6 sore. Sampai di rumah Ical, orang tua Ical ini kaget ya. Berlari memanggil nama anaknya sambil memeluk Ical, nangis-nangis. Yang mereka kira Ical sama teman-temannya ini udah hilang. Udah meninggal, jasadnya nggak ketemu. Ternyata mereka pulang. Ditanyain kan sama bapaknya Ical,
Lele, sakjane piye? Sebenarnya ada apa? Kok kalian bisa kesasar? Gak tahu Pak saya. Ical ngejawab, saya itu cuma jalan beberapa jam. Pas saya pulang sampai di base camp, kok katanya saya hilang 6 bulan sampai keluar di mading koran itu. Iya, kami kira juga, ya Allah Lele. Ibunya kan nangis, dipeluk. Karena teman-temannya semua kan di situ pamit ya sama bapak ibunya Ical. Semuanya bersyukur dan mereka pun bertiga pulang ke rumah masing-masing dan disambut sama dengan haru yang dikira udah hilang, meninggal dan jasadnya nggak ketemu. Jadi benar-benar ya, nggak ada yang berbuat salah dalam pendakian itu, nggak ada yang sembrono, yang nggak ada yang lakuin kesalahan, tapi mereka kok bisa disasarin ke jalur gaib ya, dimensi lain yang ada di jalur laut. Ya memang seperti itu teman-teman semua ya. Naik gunung itu emang kadang ada keanehan-keanehan yang kita itu nggak bisa mencernanya ya. Tapi yang penting ketika kita mau mendaki, ya mau apapun lah, nggak cuma mendaki. Disertai, diawali dengan doa dulu, jangan lupa di sepanjang perjalanan juga banyak-banyakin ya. Bertasbih, memuji kebesaran Tuhan. Dan apapun itu, dimensi lain itu ada, dan kita memang harus menghormatinya karena mereka juga ciptaan Tuhan. Yang penting kita nggak ganggu, mereka pun nggak ganggu kita. Ya, seperti yang Ical alami, kalau dilihat dari kejadian yang dialami Mas Ical ini, dia kan nggak diganggu, tapi makhluk lain tersebut dari dunia lain itu malah menjadi makmum dari Mas Ical. Karena setahu saya memang ada ya jin yang muslim, ada pula jin yang kafir. Nah yang penting Mas Ical, Mas Denny, Mas Anton, dan Mbak Tanti ini selamat dari pendakian mereka di Gunung Lawu pada tahun 2015 tersebut, alhamdulillah. Dan terima kasih Mas Ical yang udah kirim-kirim cerita ini ke DM Instagram saya. Pengalaman yang luar biasa ya. Dan tentunya nggak bisa dilupain seumur hidup sama Mas Ical dan teman-teman yang lain. Baik, buat teman-teman yang punya cerita mistis pendakian ataupun kisah horor yang lain, bisa ya kirim-kirim ke DM Instagram saya yang udah saya tulisin lengkap di kolom deskripsi. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.